Bang Juma kan sepemahaman dengan Burni Yesus bahwasanya Yesus itu tadi ini. Bisa Abang jelaskan tentang penyalipan itu, Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, dari sejak kecil, dari sejak lahir, bahkan Yesus itu sudah dari awal ingin dihilangkan dari umat Israel. Jadi orang Roma, bangsa Roma sebagai penjajah masa itu, dari sejak lahirnya Yesus aja sudah ingin dibunuh. Coba baca di Matius 2. Ketika Yesus itu lahir, orang-orang Majus datang kemudian untuk menghormat kepada bayi Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa bayi Yesus ini adalah seorang Mesias yang direncanakan untuk menjadi raja bagi kerajaan Daud. Artinya bahwa orang Majus pun tahu kalau Yesusnya kelak besar nanti akan menjadi seorang tokoh menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Gideon, menggantikan Hezekia. Artinya bahwa ancaman bagi kekaisaran Roma. Begitu Yesus besar, maka akan menindas kemudian musuh-musuhnya. Sehingga Herodes sebagai raja pada saat Yesus masih bayi memerintahkan seluruh manusia yang ada pada bawah kekuasaannya dia untuk mencari Yesus bayi ini. Namun malaikat datang kemudian kepada ibunya, kepada Yusuf. Sehingga ketika malaikat datang kepada Yusuf, malaikatnya mengajarkan supaya Yusuf dan Maria mengungsi segera ke Mesir, supaya Yesus bayi tidak dibunuh. Nah, singkat cerita, ketika Yesus sudah ada di Mesir, Herodes marah besar terhadap orang Majus. Sehingga dia memerintahkan seluruh bayi yang ada pada saat itu, yang berusia 2 tahun ke bawah, untuk segera dibunuh. Dengan harapan di antara banyak bayi yang dibunuh, ada Yesus di situ. Itu fakta. Tapi kenyataannya ternyata Yesus tidak mampu dibunuh. Yesus sudah berpindah ke Mesir. Begitu dewasa, Yesus kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah kemudian penginjilan. Lagi-lagi Yesus dewasa masih dimusuhin. Bahkan lebih parah lagi, karena yang memusuhinya itu adalah umatnya, kaumnya sendiri. Yesus kemudian ketika dewasa melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda yang hebat, ngobatin orang, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi itu khawatir. Kalau mereka membiarkan terus Yesus melakukan mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau itu terjadi. Maka solusinya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dihilangkan. Maka ketika mereka berkongkok-kongkok, termasuk iblis ikut bekerja sama untuk melenyapkan Yesus, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan. Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat, lalu mengangkat Yesus ke langit. Maka yang disalibkan adalah penggantinya, manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa dia? Baca Ulangan 27 nomor 5. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang disalib ini bukanlah Yesus, karena Yesus dilarang oleh Tuhan untuk disalib. Yang harus disalib menurut Tuhan adalah orang yang dikutuk karena menerima suap. Yang menerima suap Yudas. Berarti yang disalib adalah Yudas. Yang keluar dari kubur hari ketiga adalah Yudas yang sudah kerasukan iblis. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Apa tujuannya itu? Supaya manusia mempersamai iblis masuk ke neraka. Yesus sudah terangkat, sudah ada di langit. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 60 kabur. 69. Ketika ditanya yang ditangkap itu, apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mesias sekarang sudah ada di langit, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini benar-benar bukan Yesus. Karena yang ditangkap pun mengatakan sekarang Yesus sudah duduk di atas loh.
di sebelah kanan Yang Maha Kuasa lo. Berarti yang kalian sembah selama ini ya yang datang kepada Yesus di Lukas 4, yang mencoba Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa. Kau terlalu banyak bicara, Juma. Sebab Terlalu aku banyak bicara berkuasa kau. memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, yang keluar dari Terlalu kubur banyak bicara kamu. yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi Bukan kuasa. betul. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk Yudas yang keluar dari kubur? Ya iblis. Gitu saudaraku, ya jangan tegang sekali, santai aja. Bukan, kau sudah menipu di situ. Itu sudah menipu kau. Silakan Anda tanggapi di mana saya menipu, silakan. Awalnya ceritamu itu benar. Saya harus akui. Kelahiran sampai Yesus pergi ke Mesir, itu betul ceritamu. Tetapi ketika sampai Yesus disalibkan, ditangkap, disitulah kau sudah mulai ngaur di situ. Kok ngawur? Ya, Ngawurnya ya gimana, disitulah Bang? ceritamu sudah mulai ngaur di situ. Kelihatan cara bagaimana kau manipulasi firman Tuhan, ya. Karena Coba. tidak ada cerita selanjutnya kan. Awalnya kau betul dari kelahiran sampai Yesus ke Mesir, Yesus kembali, ketika Yesus melayani itu betul. Tetapi ketika kau masuk kepada penyaliban Yesus, disitulah ceritamu sudah ngaur. Ya. Silakan. Jadi di situ maksud saya begini, janganlah kau memutar-mutar balikan firman Ya, Tuhan. yang mana saya Ya, putar, jelaskan bahwa Yesus tidak disalibkan karena saya Ya memang nggak disalib, faktanya begitu. Ya karena kau kan ceritamu sudah mulai ngaur daripada Oh penyaliban tidak itu. dong, tidak. Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang keluar dari mulutnya aku tidak mati. Yang disalib itu anak manusia, Yudas dong. Yesus dalam firman Tuhan, Yesus. dalam firman Tuhan Yesus berbicara berulang-ulang kali. Yesus bilang anak manusia akan mati. Anak manusia. Itu, Yudas, iya, Yesus. Yudas Aduh. anak manusia enggak Yudas? Kenapa kau selalu ke Yudas? Nah, itu Iya dong, kan Yesus Perkataan mengatakan. Yesus. Coba Anda baca di dalam Markus 9. Markus 9 Anda baca. Markus 9 nomor 30 Kau 31. dari tadi itu bicara. Apa kata Yesus di sana? Dia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh oleh manusia, dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia siapa? Dia orang lain, bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena kebangkitan hari ketiga itu, Saudara John, itu tanda untuk orang-orang jahat seperti kalian. Orang jahatlah yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Baca Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain bicara di situ. Selain anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi yang keluar dari tanah itu Yudas. Yudas yang keluar dari tanah. Dengar dulu, saya mau bicara kau. Silakan. Begini, Bang Juma begini, Bang Juma yang terhormat. Kau sama Boru itu, kalau bisa kau angkat Boru itu jadi umatmu saja sudah. Loh, itu orang yang memahami ajaran Yesus itu. Iya sudah, maksudnya kau sama Apa? Boru itu. Justru saya ingin bertanya samamu. Sekarang saya ingin bertanya. Saja sudah. Kenapa saudara Kristen dan iblis itu sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Ada apa kalian ini? Kenapa kalian itu dengan iblis mirip? Iblis mau Yesus mati. Dengar dulu. Iblis mau Yesus mati. Kristen mau Yesus mati. Kenapa kamu dengan iblis sama-sama? Dulu saya jelaskan. Visi kalian kenapa Yesus sama? itu mati. Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa harus mati? Ya karena dia misinya adalah untuk penebusan dosa manusia. Nenekmu kiper dari bayi saja. Dengar dulu. Dari bayi saja Yesus mau dibunuh itu karena unsur politik. Kok dosa? Sedeng memang kalian ini. Yesus dari bayi ingin dibunuh karena ditakutkan dia menjadi raja.
menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Hezekia. Karena kalau duduk orang di tahta Daud, maka musuh-musuhnya akan takluk di hadapannya. Itu fakta real. Maka orang-orang Roma pada saat itu berkongko-kongko. Bang Jangan Brother, sampai ada sebentar, lagi bangkit raja di tengah-tengah Israel. Jangan. Nih, Karena kalau gimana ada ini? raja Jangan bangkit, main mute-mute maka dia dong. akan menghancurkan semua musuh-musuhnya yang ada di depannya. Itu maksudnya. Maka ketika masih bayi Yesus ingin dibunuh. Pertanyaan dulu samamu. Pertanyaan dulu samamu. Herodes ingin membunuh Yesus karena apa? Begini ya. Begini ya. Kalian itu penumpang gelap. Kalian yang melakukan dosa Yesus yang harus tanggung. Apa? Jangan main mute dong. Gimana? Sekarang pertanyaan kok belum jawab. Saya Aduh, bertanya kepada apologet saudara-saudara apa Kristen. ini? Apa Ini tujuan pertanyaan Herodes, jawabannya Raja cuma Herodes kemarin. ingin membunuh Yesus? Coba terangkan ke saya. Hanya satu Karena ayat faktor saja. dosa waris, Pertanyaanku hanya satu ayat. menebus dosa, atau karena faktor politik? Silakan. Begini, sebentar. Satu-satu lah bicara, woi, satu-satu lah bicara. Begini, Blender. Aku ini di pinggir jalan, aku tidak bisa banyak berbicara di sini. Sudah dari awal Ya, aku sudah satu-satu bilang, Bang saya John, di kalau mau pinggir ngomong jalan Bang John, ini. satu-satu. Oke, aku izin Bang John turun makan karena belum aku di selesai pinggir jalan. ngomong. Orang pada lihat saya loh. Nah, macet. Oke, silakan. Bukan, orang pada lihat saya. Kan penginjilan ini hari Minggu penginjilan. Bukan, saya di pinggir jalan. Saya sudah dari tadi, saya sudah bilang sama Blender, aku ini di pinggir jalan, tidak bisa diskusi aku. Oke. Pemegang kunci. Santus. Santos, layani orang Santos. Aku Santos, nggak bisa silakan, bicara Santos. ini. Tuh pertanyaan saya tuh. Jawab. Ya, gimana? Kenapa Raja Herodes Apa ingin itu? membunuh bayi Yesus? Apakah karena nebus dosa? Atau karena unsur politik? Ingat dalam kitab saudara sendiri dikatakan Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sehingga musuh-musuhnya itu ketakutan. Nah sekarang pertanyaan saya. Raja Herodes ingin membunuh Yesus pada saat bayi itu karena dosa warisnya Kristen kah? Untuk nebus dosa-dosanya Kristen kah? Atau karena unsur politik? Jawab. Tadi aku dengar dari bawah tentang rencana Allah atau Tuhan deh. Tentang penyalipan itu. Kok tiba-tiba Iya. ini malah ke unsur politik? Inilah kekurangan Kristen. Mereka hanya mendengarkan dogma gereja, tidak mengetahui latar belakang kenapa orang-orang Yahudi dan Romawi ingin membunuh Yesus. Itulah kelemahan kalian. Kalian hanya diajarkan dosamu ditebus dengan mati Yesus. Nggak ada hubungannya itu. Ya sudah, aku mirroring balik boleh? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, kamu aja nggak menjawab juga di rumpuh. Sekarang aku mirroring. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan cuma. mulai dia. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nggak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Maksudnya tanpa sepengetahuan Allah. Itu maksudnya. Nah, dan Terus semua atas izin dia kan. Nah, pertanyaanku, saat Zainab meracuni Muhammad, itu atas izin siapa? Oke, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu atas pengetahuan Allah. Allah tahu. Atas Allah izin siapa? mengetahui. Dengar dulu, dengarkan atas saya. izin siapa? Dengarkan saya. Kau bertanya, saya menjawab. Oke. Nah, kemudian Zainab, ketika Nabi Muhammad kemudian ingin dia buktikan apakah benar dia nabi atau bukan. Apa yang terjadi? Diracun. Mati nggak Nabi Muhammad? Nggak mati. Teman-temannya yang makan bersamaan mati nggak mati. Beliau nggak. Kenapa beliau nggak mati? Karena daging yang ingin dimakan itu berbicara kepadanya. Itu fakta, itu real. Sehingga Zainab membuktikan bahwa sabar dulu. Sabarlah Santus. Sehingga Zainabnya membuktikan bahwa ternyata Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi. Akhirnya apa? Mu'alaf dia masuk Islam. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Herodes ingin membunuh bayi Yesus itu. Oke? Itu karena faktor ingin nebus dosanya Kristen laknatullah. Atau karena ingin supaya Israel tidak bangkit di tengah mereka seorang raja atau Mesias. Jawab.
Enak kali dosa. Gimana ini main mute ini? Aduh. Jawab. Itu kan tadi aku pertanyaannya atas isi siapa? Aku nggak butuh penjelasan. Kan saya Ini sudah aku jawab menyebutkan tadi, itu atas restu segala siapa, sesuatu gitu. di Jangan atas muka bumi ini, oke? Segala sesuatu di atas muka bumi ini atas pengetahuan Allah. Segala-galanya dibiarkan Allah terjadi. Segala-galanya dibiarkan Allah terjadi. Dengan kata lain, Allah mengizinkan semua itu terjadi. Allah menginginkan semua itu. Maksudnya ketika ada sesuatu yang terjadi, Allah mengetahui hal itu. Contoh, misalnya kau perkosa ayam. Sabar. Kamu itu nggak paham tentang Islam. Dengar. Contoh, kamu memperkaos kambing. Apakah Allah mencegahmu? Tidak. Allah membiarkan karena kamu yang mau. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Makanya manusia itu diberi kehendak bebas. Jadi Allah membebaskan siapa yang mau kafir, silakan kafir. Allah membebaskan siapa yang beriman, silakan beriman. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya jangan bodoh. Kamu ke gereja menyembah Yudas yang keluar dari kubur, ada nggak yang maksa? Nggak ada, kamu sendiri yang mau. Itu artinya bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Dan Tuhan tidak kemudian intervensi. Kamu jangan perkosa kambing. Kamu jangan kemudian gini. Enggak, silakan kau lakukan. Tapi ada konsekuensinya. Begitu juga yang tadi. Allah mengizinkan. Emang dia minta izin? Ya Allah, saya mau racun dulu Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya saya izin. Enggak begitu, tuyul. Makanya jangan jadi oten. Jadi oten itu dongok jadinya. Pertanyaan saya nggak disentuh. Pertanyaan saya apa? Apa motivasi Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Itu dulu. Motivasinya apa? Karena menebus dosa Kristen, para pecinta lubang pantat, atau karena Raja Herodes tahu sejarah tentang kerajaan Daud dan tahu bahwa orang Israel lagi menunggu Mesias. Maka Raja Herodes memantau, mana tahu ada sudah lahir. Maka sebelum dia dewasa, bunuh cepat sebelum dia menjadi raja. Itu yang terjadi di dalam Matius 2. Kejadian itu fakta real tertulis. Saya sebagai Muslim bertanya kepada Kristen. Apakah Raja Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa warisnya Kristen? Ingin menebus dosa-dosanya luka jangang? Dosa-dosanya curi ayam? Mau ditebus oleh bayi Yesus? Atau karena unsur politik? Ada ketakutan bagi bangsa di sekeliling kemudian Israel. Kalau ada yang bangkit atau lahir Mesias menggantikan Daud, bahaya. Atau Salomo, bahaya. Salomo bisa memerintahkan makhluk gaib. Ini kalau bangkit di tengah-tengah, kemudian Bani Israel, hancur kita sudah. Makanya sebelum dia dewasa, bunuh. Itu yang tertulis di Bible. Nah, muncul pertanyaan, apakah Herodes ingin membunuh Yesus demi untuk dosa-dosanya Kristen? Palukat jangang? Jawab itu. Atau karena unsur politik? Silakan. Ya, silakan pemegang kunci. Kalian gini loh teman-teman ya yang Kristen ya. Bang Juma kan di sini on cam, kalian nggak on cam. Jadi berbicara satu-satu lah, jangan dipotong ketika bertanya. Tertib lah bos. Ya, silakan pemegang kunci. Ini Franco, Islam Kristen. Franco. Kristen. Iya Kristen, silakan. Ada pemegang kunci mau nanggapin? Ada. Mau nanya silakan. Tadi cerita Pertanyaan Bang Juma tadi udah ditangkap. Di dalam kitab orang abang selain daging yang bisa bicara apa lagi bang? Saudara, makanya saya katakan kalau ada orang menyembah Yesus karena membangkitkan orang mati yang utuh, kenapa nggak nyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampu sabar. Nabi Muhammad mampu membuat kambing yang sudah masak direbus berbicara. Coba. Hebat mana Yesus daripada nabiku? Iya bang ya. Betul bang. Jadi kalau anda ingin menyembah manusia, lebih layak Nabi Muhammad kalian sembah daripada Yesus. Bisa buat daging bicara bang ya. Berarti bisa bicara juga bang ya.
Hebat nabiku kan? Hebat kan? Iya, mantap bang. Mantap. Login lah ini, login rencana bang. Oh, nggak perlu. Orang yang masuk Islam itu orang yang menggunakan Batu bisa buat daging bicara bang, batu bicara. itulah maksud. Itulah hebatnya nabiku. Kalau Tuhanmu hanya mampu membangkitkan orang mati, nah sekarang nabiku daging yang sudah direbus mampu dihidupkan. Coba. Mantap sekali kan? Oh mantap. Ya. Selain daging bang, batu bang bisa bicara juga bang. Batu bisa. Batu. Nabi Muhammad SAW pernah kemudian mereka melakukan pengajian-kajian. Nabi Muhammad ada sambil berzikir. Lalu sahabatnya mengatakan, Masya Allah, batu-batu yang ada di tangannya ikut pun berzikir. Jadi batu tasbih ikut bicara. Hebatnya Nabi Muhammad. Batu dibuat hidup. Yesus orang mati 3 hari dibuat hidup, nggak ada apa-apanya, Cak Ayu. Nabi Muhammad menghidupkan kemudian batu-batu yang dijadikan sebagai tasbih, ikut bertasbih di tangannya. Sampai sahabat bertanya, Masya Allah, tasbih-tasbihnya pun berbicara dan ikut berzikir. Hebat kan? Oh iya. Bang, kereta aku bisa bicara nggak bang? Aku mau tahu sakitnya apa bang? Cuman, kenapa kami tidak mengedepankan kemudian dalam dialog lintas agama mujizat-mujizat Nabi kami? Karena takut kalian pindah Tuhan. Nanti kalian Tuhan kan Nabi kami. Kasihan Mekah kalau kalian datang gali kuburnya. Tuhan kita ada di sana kuburnya. Kan kasihan. Orang mati di pantai, dengar. Orang mati di pantai dan diracun aja kalian Tuhan kan? Apalagi Nabi Muhammad yang begitu sempurna, Masya Allah. Luar biasa bukan? Masya Allah. Nah gitu dong. Jadi Tuhanmu kalah level daripada nabiku. Nabiku aja kalahkan Tuhan. Bang, minta apalagi tolong Tuhanku. bang buat kereta bicara bang. Sepeda motor bicara bang. Mau tahu sakitnya apa bang? Oh salah kamu, otakmu rusak. Yesus membangkitkan orang mati, kamu harus hidup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Coba kau bangkitkan burungnya bom-bom. Udah usah orang mati, burungnya aja bom-bom. Ucoknya suruh kau bangkitkan, coba. Dia kan sudah lemah syahwat itu, sudah impoten dia. Udah kayak kain batik itu nonotnya. Coba kau bangkitkan, hidupkan nonotnya bom-bom. Bisa nggak? Boro-boro bangkitkan kayak Yesus. Bangkitkan nonotnya bom-bom aja kau tak sanggup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, kau mampu nggak hidup? Berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan minum. Hah? Mampu nggak? Kocak. Ngapain kau membangkitkan motor? Ikuti aja Yesus. Puasa 4 hari 40 malam. Kalau tidak jatuh biji sakarmu pada hari ketiga. Jangan sebut saya Sepeda Suma. motor mana tahu bisa bicara kan bang? Parah. Apa sakitnya? Udah. Parah. Ya kau komen aja. Silakan Franco Jehuda. Silakan mau tanggapin bang. Kamu yang harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kaulah yang harus meniru Yesus kemampuannya. Tapi faktanya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kami cuma amalan yang ada pada diri Nabi Muhammad dan perintah-perintahnya yang disunahkan kami ikutin. Bukan mukjizatnya harus kami punya. Kamu harus hidup sebagaimana Nabi Muhammad hidup. Nggak ada. Ya kamu yang harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi kau harus mati juga dalam keadaan disalib. Tanya, kapan kau mau mati? Biar ku tombak lambungmu. Biar ku bantu kau mati kayak Yesus. Hah? Supaya kami tunggu kau bangkit hari ketiga. Kayak hantu. Jadi pada kesimpulannya saudara-saudara, terkait dengan yang tadi, yang disalibkan bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang disembah Kristen pun bukan Yesus. Kalaupun yang disembah Kristen adalah Yesus, berarti Kristen penyembah manusia. Penyembah sepupunya Yohanes Pembaptis, penyembah ponaan Elizabeth. Berarti Kristen ini masuk dalam kategori orang gila. Karena menyembah kepada anaknya orang. Harusnya menyembah kepada Tuhannya Yesus, tapi menyembah kepada anaknya orang. Tapi itu pun tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian. Oke. Mungkin Bang Franco Jehuda, silakan Bang, mau tanggapin Bang. Ya, sedikit tanggapi. Tanya kepada Bang Suma. Yuk, Di mana buktinya bahwa Yudas keluar dari kubur? Oke. Anda bertanya? Ya, Anda bertanya buktinya pasang telinga, pasang kepala, ya. Saya urut.
Yesus berkata, Matius 24, 26, 24, Lukas 24, 44, Lukas 22, 22. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Telah tertulis. Dia ngomong pada tahun 30. Apa yang tertulis pada tahun 30? 4 kitab kanonik belum. Surah-surah Paulus belum. Kisah para Rasul belum tertulis. Ibrani belum tertulis. 1 Petrus, 2 Petrus belum tertulis. Apa yang sudah tertulis? Kitabnya orang Yahudi. Berarti Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di kitabnya orang Yahudi. Catat itu. Kemudian yang kedua, ketika Yesus melakukan pengajaran, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Satu. Yang kedua, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwasanya Yesus mengatakan agar murid-murid waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan berkata, akulah dia. Lukas 21:8 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, kita selidiki. Ketika di dalam Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, orang-orang Roma datang bersama dengan Yudas ingin menangkap kemudian Yesus. Ada oknum yang berkata kepada mereka, siapa yang engkau cari? Oknum itu, kemudian mereka orang-orang Roma kemudian berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang tersebut? Akulah dia. Ingat, tandanya penyesat itu awalnya mengaku, akulah dia. Maka yang terjadi ditangkap orang itu. Siapa yang kau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Pertanyaannya, andai saja Yesus asli yang bertanya pada saat itu, maka dia akan berkata ketika ditanya, siapa yang engkau cari? Maka orang Roma akan menjawab, kamu yang kami cari. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Artinya yang mereka tangkap ini mereka tidak kenal. Andai saja Anda mengenal saya, Saudara Pranko datang kemudian ke rumah saya ingin nangkap saya. Saya tanya, Saudara Pranko, siapa yang kamu cari? Pasti saudara mengatakan kamu. Tidak mungkin Anda mengatakan, saya mencari Suma dari kota Makassar. Ya, akulah dia. Karena aku mengatakan akulah dia, apa yang terjadi pada saat itu? Mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Lalu ditanya lagi, siapa yang kamu cari? 2 kali diulang. Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Akulah dia. Ditangkap kemudian. Nah, setelah ditangkap saudaraku, Yesus kemudian digiring. Orang ini digiring, yang dikira Yesus digiring dia. Coba Anda baca di dalam Markus 14. Ketika penangkapan orang yang mengaku akulah dia, semua murid Yesus yang lain lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid melarikan diri. Berarti tinggal 2 orang. Siapa yang 2 orang yang tinggal ini? Tinggal Yudas dan Yesus. Tidak ada lagi orang lain. Karena murid-murid semua pada lari. Ternyata di data nomor 51-nya ada seorang yang masih tinggal di situ dengan menggunakan kain lenan. Yang mengatakan akulah dia tadi sudah ditangkap, tetapi di belakangnya masih ada yang menggunakan kain lenan. Ketika mereka hendak menangkapnya, pemuda yang menggunakan kain lenan itu melepaskan kain lenannya dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, kan tadi tinggal 2. Yang lolos melarikan diri menggunakan kain lenan ini siapa? Tentara Romawi ngapain lari? Yudas ngapain lari? Yudas kan mereka sama, sekongkol dengan tentara Romawi. Ngapain mau nangkap Yudas? Satu-satunya kandidat yang lari adalah Yesus itu sendiri. Berarti yang ditangkap tadi mengatakan akulah dia, itu sudah bukan Yesus. Yang lari menggunakan kain lenan itulah Yesus. Mana buktinya? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang kabur menggunakan kain lenan? Yesus. Pembuktian lanjutnya. Ketika orang yang berkata akulah dia itu sudah disidang. Baca di Lukas 22 nomor 68 69. Izinkan saya menyelesaikan dulu untuk membuktikan, nanti Anda tanggapi.
Jadi ketika kemudian di sidang, orang yang mengatakan akulah dia ini, ditanya sama tentara Romawi, ditanya sama imam-imam kepala, apakah engkau Mesias? Coba. Berarti mereka ragu. Kalau dia mengatakan itu Yesus, ngapain dia tanya? Masih ditanya-tanya, ya artinya mereka, ini Yesus atau bukan sih? Makanya ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Padahal dia sendiri tahu kan? Kenapa Yesus ditangkap? Karena dia membangkitkan orang mati, jalan di atas air, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan. Artinya bahwa mereka sudah tahu Yesus ini adalah Mesias. Mereka sudah tahu. Makanya mereka rapat. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka rapat. Yesus kalau dibiarkan kemudian bermujizat, maka semakin banyak orang percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Mesias. Tapi pada saat di sidang, orang itu masih ditanya, apakah kamu Mesias? Apa kata orang yang mengatakan akulah dia? Kamu yang mengatakan itu, apalagi gunanya aku berkata? Kamu sudah mengatakan itu kok. Lalu apa kata Yesus? Apa kata orang yang mengatakan akulah dia? Sekarang juga Yesus Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba. Syukran sahabat Lotus. Artinya bahwa saudara, yang ditangkap berkata akulah dia inilah sang penyesat yang menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Orang yang berkata akulah dia itu mengatakan, sekarang juga Yesus Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di sidang ini siapa? Sudah pasti bukan Yesus, karena menurut dia Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan. Kemudian Anda lihat ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 13. Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, lihatlah segala kemegahan yang ada, segala kemuliaan yang ada, aku akan berikan kepadamu sekiranya engkau menyembah aku. Sebab aku telah menerima segala kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima segala kuasa tadi? Tidak. Yesus tidak menerima itu. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, saat kapan waktu yang tepat itu? Ingat, kata iblis, segala kuasa baik langit maupun bumi semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat, iblis berjanji memberikan segala kuasa, sebab segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepada iblis, dan iblis bisa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Catat itu. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Berarti bukan Yesus kemudian yang menerima kuasa dari iblis. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, Guru, berikan kami suatu tanda. Apa kata Yesus? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda itu siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Catat itu. Kemudian Yesus berkata, ketika dia ingin ditangkap di dalam Lukas 22 nomor 53, nomor 44. Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya kemudian menetes seperti darah yang menetes ke tanah. Yesus didatangi malaikat untuk apa? Untuk disalib? No. Yesus dinubuatkan untuk diangkat oleh malaikat. Datang malaikatnya. Nah, lalu kemudian tentara Romawi, orang-orang imam kepala datang, pengawal-pengawal mahkamah agama datang. Apa kata Yesus? Lukas 22, nomor 52-53. Sang kamu apa ini penjahat? Kamu pikir aku ini penyamun? Sampai kamu datang ingin menangkap aku bersama pedang dan pentungan? Bukankah setiap hari kita bersama-sama mengajar di bait suci? Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Tuh. Saatnya kuasa kegelapan.
Yohanes 12:31, apa kata Yesus? Sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Ingat tadi keluar, ada yang keluar dari perut ikan, ada yang keluar dari perut bumi. Kuasa penguasa kegelapan keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ketika dia keluar pada hari Minggu, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit, di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, ini makhluk mana ini yang menerima kuasa? Dan siapa yang mengaku telah diserahkan kuasa itu kepadanya dan berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang dikehendaki? Ini siapa ini? Yang keluar dari tanah, yang menurut Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Karena itu adalah tanda untuk si jahat. Sabar dulu, sedikit lagi. Sabar dulu, sedikit lagi. Lalu kemudian ketika orang ini keluar dari kubur, ingat yang mati adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Jalan kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ingat, yang masuk ke kubur tadi ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ketika dia keluar, apa dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Efesus 2:2, iblis adalah penguasa cakrawala langit, awan-awan. Kemudian 1 Korintus 15:17-19, iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis adalah penguasa bumi. Artinya bahwa iblis penguasa cakrawala langit, iblis penguasa bumi. Ketika ada yang keluar dari bumi, dari perut bumi, apa dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus berkata, jangan kau kemana-mana, kamu harus pergi kepada bangsa dari Israel saja, domba-domba yang sesat saja. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Tapi yang satu ini, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi ada Yesus yang asli, ada kemudian penyesat yang menggunakan nama Yesus. Ingat pesan Yesus di Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 31. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan bersabar. Saya minta maaf Bang Suma, terlalu kepanjangan dan itu membosankan. 30 detik lagi, 30 detik. Membosankan bagi orang yang sudah keciduk menyembah setan. Iya betul. Saya maklum itu. Tapi orang Kristen, sabar. Tapi orang Kristen yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan ragu terhadap imannya, pasti menganggap bahwa apa yang disampaikan Bang Suma ini adalah 6 SKS. Pahami itu. Jadi ketika kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, iblisnya akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Dan banyak orang yang disesatkan itu kemudian mana? Siapa mereka? Silakan. Bang Suma, saya ingin bertanya lagi. Bertanya bukan menanggapi. Iya, ini begini. Sekaligus menanggapi. Ya, jadi, silakan. Begini, ketika Anda mengatakan bahwa pada saat Yesus ditangkap, mundurlah semua yang ada di situ dan terjatuh, Yesus langsung melarikan diri. Pada waktu itu berarti Yesua langsung terangkat ke langit, ataukah memang dia masih berada di sekitar atau masih berada di muka bumi? Yang kedua, itu poin pertama. Poin kedua adalah pada waktu yang sama ketika dia ditangkap, pada waktu itu Petrus mengambil pedangnya, ya. Anda mengatakan bahwa dia sudah melarikan diri. Ketika Petrus menghunuskan pedangnya, ya, lalu memotong Malkus dan telinganya itu terpotong, pada waktu itu Yesua lah yang menyembuhkan telinga itu. Kalau Yudas yang Anda katakan bahwa dialah yang menyembuhkan si Malkus, maka ini adalah kejanggalan penyampaianmu secara total itu gagal. Karena pada waktu orang berjatuhan, lalu
Yesus itu meninggalkan, melarikan diri, maka semua apa yang Bang Suma jelaskan itu adalah gagal total. Karena pada waktu Malkus dipotong telinganya, ya, Malkus dipotong telinganya, itu Yosua langsung menyembuhkan. Nah, ketika waktu tentara Roma datang, lalu ya bertanya, Yosua mengatakan, akulah dia. Dan pada waktu itu mereka terjatuh dan Yosua lari, karena Anda mengatakan bahwa Yosua meninggalkan dan lari. Nah, pada saat itu Yosua mengatakan kepada Petrus, karena Petrus memotong telinga Malkus dan dialah yang menyembuhkan. Apakah Yudas sanggup untuk menyembuhkan telinga? Itu poin kedua. Poin ketiga. Makasih Bang Fedi. Poin ketiga. Ketika Yesua yang sudah mati dan terkubur lalu keluar dari kubur, Anda mengatakan bahwa Yudas yang keluar dari kubur. Apakah Yudas adalah seorang dia bisa membuat sebuah mujizat? Itu poin ketiga. Poin keempat, ketika Yesua berada di tiang salib, apakah dia berani mengatakan bahwa hari ini kamu bersama seorang penjahat? Dia mengatakan hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Apakah Yudas berani mengatakan demikian kepada salah satu penjahat demikian? Poin kelima, ketika crucify, penderitaan yang harus dilalui dan dihukum. Pada waktu itu, apakah para imam-imam, apakah Yudas, apakah mereka tidak tahu tampaknya Yesua? Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua sudah lari. Sedangkan penderitaan yang harus dia jalani, cawan ini dia harus lalui. Tetapi Anda mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Pada saat the last supper, Yesua berkata kepada para murid-muridnya untuk mengatakan bahwa di antara kamu ini ada salah satu yang mengkhianati aku. So one of those you will be betrayed me. Yang kedua, yang keberapa itu? Saya mau katakan, ketika Yesua mengangkat roti dan anggur untuk dia katakan bahwa inilah tubuhku dan darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi kalian. Makan dan minumlah, kenangkanlah aku sampai aku datang. Itu melambangkan darah yang harus tercucur. Dan itu dia harus mengatakan bahwa kamu harus memperingatkan aku sampai aku datang. Maka Yesua memiliki kerajaan yang tidak berkesudahan. Maka Yesua mendirikan bahwa di dalam Matius 18:16, dialah yang mendirikan eklesia untuk mengatakan kepada para muridnya. He encouraged the people untuk percaya bahwa Yesua punya kerajaan tidak berkesudahan. Yang artinya diperingatkan sampai Tuhan, sampai Yesua itu akan datang yang kedua kali. Jadi penyampaian Bang Suma ini sangat gagal total. Dari segala apa rangkaian yang Anda katakan itu sangat gagal. Maka saya katakan bahwa ini adalah salah satu manipulatif pikiran orang-orang Kristen untuk tidak mempercayai tentang Yesua yang disalib. Padahal karena itu semua adalah di dalam nubuat-nubuat yang harus Yesua harus menderita, harus sacrifice, dan Yesua itu diketahui oleh Bapa bahwa dia harus menderita dan dia harus taat sampai mati, dan itu tidak disangkal bahwa harus dia melakukan. Maka dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 36 mengatakan bahwa cawan ini harus dilalui sama dia, penderitaan yang harus dilalui. Jadi saya pikir bahwa sia-sialah penyampaian Bang Zuma untuk memberitakan tentang Yesua yang Anda katakan bahwa itu tidak disalib, digantikan oleh Yudas, dan itu sesuatu yang janggal buat saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik, thank you. Marshall, tepuk tangan dulu. Saya ingin menyampaikan satu hal dan mohon ditanggapi. Benar tidak Yesus pernah berkata, waspadalah kepada Kristus palsu, di mana Kristus palsu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah Anda percaya? Iya, betul, termasuk kamu. Termasuk Bang Zuma adalah Saya nggak ada mujizat, saya cuma menghafal Bible saja. Itu kan. Saya ulang lagi. Sabar, gantian kita Bang, gantian kita ngomong. Kristus palsu, Matius 24 nomor 24 akan melakukan banyak tanda yang dahsyat. Jadi kalau hanya sekedar
potong kuping, lalu menyambungkan, itu mah kecil bagi setan. Dan mujizat-mujizat tujuannya apa? Sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat dan mujizat itu dia menyesatkan banyak orang. Dicatat. Kemudian iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diserahkan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi." Kata siapa? Kata iblis. Segala kuasa. Jadi kalau segala kuasa diberikan kepada iblis, dan iblis memberikan kepada Yudas pengganti Yesus untuk nyambung ini. Saya pun kalau saya tebas leher Anda, sekarang sudah ada lem Korea. Bisa kusambung itu, Bang. Bukan. Di mana? Sebentar. Di mana iblis itu diberi kuasa? Di dalam Matius 28 ayat 18. Dengar baik. Sebentar. Iya. Kita berdiskusi dengan baik. Ketika Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, dialah yang diberi kuasa, dialah yang diberi kuasa oleh Bapa untuk memiliki otoritas untuk menguasai di bumi maupun di surga. Tunjukkan data bahwa iblis mendapatkan otoritas penuh dari Allah untuk menguasai, bukan Allah, Yesus, Yahweh atau. Pernah Anda mendengarkan ucapan Yesus, Simon, iblis telah diberi izin? Pernah Anda mendengarkan itu kata Yesus? Pernah? Jawab jujur. Sebentar Bang Zuma. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan, Bang Zuma yang terhormat, ketika Anda mengatakan bahwa iblis diberi kuasa otoritas penuh oleh Sang Bapa atau Yahweh atau Elohim, Anda mengatakan demikian. Di mana pernyataan itu dalam kitab suci bahwa Bapa Yahweh atau Elohim memberikan otoritas penuh untuk menguasai di bumi maupun di sorga? Di mana? Ada tertulis. Kejadian 3 nomor 13. Di mana ada tertulis? Anda bertanya, saya jawab. Sabar dulu, jangan kayak orang di gereja. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kamu sanggup meremukkan tumitnya. Dia sanggup meremukkan kepalamu. Berarti iblis sudah diberi kuasa. Yesus pun mengatakan itu. Iblis telah diberi. Di mana dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Yang meremukkan kepala ular itu bukan merujuk kepada iblis. Gagal total lagi, Gatot Bang Zuma. Terus iblisnya meremukkan apa? Iblisnya meremukkan apa? Iblisnya kemudian menghancurkan apa? Sebentar Bang Zuma, ketika dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Kasihan Bang Zuma, jangan lalu musuh dengar. Lalu musuh daripada keturunan Adam siapa? Ayo. Musuhnya siapa? Ayo, di Kejadian 3 nomor 15 itu musuhnya iblis siapa? Musuhnya anak manusia siapa? Sebentar, Ayo. Bang Zuma tidak menjawab apa yang saya sampaikan. Berapa poin-poin yang tadi, tapi Anda tidak menjawab. Sudah dijawab itu, Bang. Saya mau menjawab lebih, tapi Anda selalu potong. Anda bicara lama, saya bicara sedikit langsung dipotong. Belum sempat saya menyelesaikan semua kebotolan Anda itu, belum. Anda mengatakan bagaimana mungkin. Jangankan ini. Diam dulu, tuyul. Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada di dalam tubuhmu itu ademkan dulu, ademkan. Ini guru mau menjelaskan. Guru mau menjelaskan. Oke? Job, kapan lulusan guru Job? Bukannya satpam. Ini buktinya saya ngajar. Diam. Yang membunuh Tuhanmu juga satpam. Sabar, diam. Jadi teman, pahami teman. Jangankan mujizat-mujizat. Kan tadi saya sudah membacakan samamu. Dan kau mengiyakan. Iblis bisa melakukan mujizat. Iblis bisa melakukan tanda yang dahsyat. Jangankan tanda yang dahsyat. Iblis berhasil membunuh Tuhanmu. Catat itu. Tuhan pun iblis bisa bunuh. Oke? Gak usah terlalu lebay kali. Di dalam kitab yang tertulis Kejadian 3 nomor 15. Iblis diberi kuasa untuk meremukkan tumit. Makanya Yesus itu ditenteng kayak es cendol sama iblis. Ketek. Ditenteng kemana-mana Yesus itu. Angkel. Iblis mencobai Tuhan lu. Bukti bahwa iblis lebih berkuasa dalam hal ini.
Tapi sayang, Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib bukan Yesus, Cak Kongkong. Kenapa kalian pingin kali Yesus yang disalib? Persis iblis kalian ini. Iblis tidak akan pernah bisa berkuasa atas diri Yesus. Yohanes 14:30. Sedikit pun iblis itu tidak berkuasa, sedikit pun. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Karena pembunuhan terhadap oknum yang ada di salib itu adalah upaya setan. Yohanes 13:2. Setan merasuki Yudas. Matius 26 nomor 24, nomor 4, nomor 59. Imam kepala melakukan tipu muslihat dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya bisa membunuh Yesus. Kata Yesus, no, sedikit pun kalian tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Hah? Ada apa dengan kalian? Kenapa seperti setan kalian ini? Pingin kali Yesus mati, sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus gak mungkin. Nih sekarang nih, saya ingin tanya sama saudara. Saya sudah katakan bahwa seluruh mujizat yang kau sampaikan tadi, memutuskan tali ini apa ini, leher ini ya. Leher, memutuskan leher, kuping. Itu bisa sekarang lem Alteco sini, ku tebas lehermu, ku sambung Alteco, bisanya itu. Iblis bisa berkuasa melakukan apa saja. Jadi kalau jangan kau banggakan, keluar dari kubur, itu mungkin iblis, peret. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Catat itu. Sekarang saya berhadapan dengan saudara. Anda mengatakan Yesus yang harus mati. Kenapa nafsuan kalian? Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis? Di kitab mana? Di kitab Mazmur. Yesus menyebut kitab itu. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale. Bukan. Tapi di kitab Mazmur. Pertanyaan saya kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kisi pertama. Kisi kedua. Di dalam Mazmur 118 ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Mazmur 118 nomor 22. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan sekarang sudah menjadi batu penjuru, yang dimaksud di situ siapa? Di dalam Mazmur 118:22 batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Jawab. Jawab, itu aja dulu. Begini, apa yang ditanyakan itu terlalu panjang, menjelaskan terlalu panjang, tetapi Ya, supaya kita tahu, Bang. Sebentar saya akan Supaya jawab. kita tahu. Sebentar. Apakah Yesus yang disalib atau bukan? Kan gitu. Sebentar. Enggak, kita tiktokan untuk sesi ini, kita tiktokan. Kan sudah dua kan? Belum ya? Oh iya. Tapi saya segini, guru yang terhormat, ya, guru yang terhormat. Anda menjelaskan banyak sekali ya, guru yang terhormat. Tetapi tidak dapat poin saya. Tidak dapat poin. Karena Anda Kristen. Sebentar. Ya karena Anda Islam. Makanya Anda terlalu. Ya, Kristen kan nggak pakai otak. Kristen nggak pakai otak. Dalam beragama nggak pakai otak. Gini, Islam itu hanya datang untuk merusak kehidupan manusia. Oh, nggak bisa. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan aku tidak akan mungkin dibunuh. Islam datang membersihkan Yesus dari fitnahan Kristen laknatullah. Tetapi sebentar. Tuh, Ketika pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya. Di dalam Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu karang. Ayo,
Pertanyaan saya, itu siapa? Itu siapa? Jawab. Ini ada perkataan Bang Zuma aja sudah meleset. Batu yang kubuang menjadi batu karang. Ini kan Iya. Maksudnya batu penjuru. Batu penjuru itu, dengar. Batu penjuru. Kan dia sudah mengatakan kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Itu sinkron itu. Hei, jangan lebay kali kau. Pertanyaan saya, di dalam Mazmur 118 nomor 22, batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Supaya kita tahu apakah yang disalib itu Yesus atau Yudas. Oh, kemana-mana ente mujizat-mujizat itu tadi lagi. Nanti ku kasih kau lem LT ko. Coba kau siliti telingamu itu nyambung lagi tuh kau lem LT ko, lem Korea. Ya, usah kau bawa itu karena Yesus mengatakan iblis melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi nggak usah kau heran kenapa ada keluar dari kubur, kenapa dia bisa menyembuhkan orang. Ya karena memang iblis sudah dikatakan oleh Yesus itu mampu melakukan itu semua. Nah, Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kata Yesus. Pertanyaan saya, Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Jawab. Syukran sahabat-sahabat. Jawab. Jadi artinya gini, Bang Zuma itu melewati apa yang sudah saya pertanyakan dari tadi. Itu tidak masuk akal semua. Yang saya Karena kamu Kristen. ya, Bang Zuma tidak menjawab hal ini. Bang Zuma tidak menjawab poin-poin yang ada. Anda tidak bisa Itu kan mujizat. Itu kan mujizat. Sebentar. Ya, itu poin pertama. Oke, Anda membantah tentang itu adalah mujizat. Nah, iblis kan bisa. Sebentar. Pada waktu yang melakukan bahwa telinga yang dipotong itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa pada saat yang sebelum Petrus memotong telinganya si Malkus, pada waktu itu Yesus sudah melarikan diri. Itu benar? Anda katakan bahwa dia sudah melarikan diri. Kan sudah ku bilang, Bung. Sebentar. Dengar. Saya poin per poin. Yang menyembuhkan kemudian telinga orang itu, ya, itu sudah iblis yang datang dalam rupa Yesus. Sudah dibilang tadi. Apa orang ini? Iblis itu mampu melakukan mujizat apapun. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata dia Kristus. Mampu bermujizat. Kenalah itu. Kenapa Anda mutar-mutar? Pertanyaan saya, supaya semua yang Anda inginkan itu gugur, Yesus harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Pertanyaan saya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Sudah gugur semua pernyataan saudara. Ketika pertanyaan itu datang bahwa batu yang dibuang, itu saya belum jawab. Saya tahu bahwa itu adalah Yeshua. Ya, itu pintar. Sebentar. Udah. Sebentar. Udah. Sudah itu Yeshua. Sebentar dulu dong. Anda ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Anda sebentar. Anda sebentar. Ingat ya, saya kunci jawaban Anda ya. Bahwa yang ada di Mazmur 118 nomor 22 itu adalah Yesus. Oke. Yesus adalah Bang Prangko, biar diskusinya enak disimak sama yang nyimak Bang Prangko. Coba tanggapi satu persatu supaya bisa ditanggapi ulang. Supaya kalau ada yang menyimak ini yang nggak paham bisa paham. Coba satu persatu Bang Prangko, jangan sekaligus dibawakan. Itu namanya Anda menyesatkan. Iya, dia tadi membawa poin ada 347 poin. Saya simpulkan semua bahwa yang mujizat-mujizat itu semua iblis sudah bisa lakukan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Silakan. Makanya kita bicara Bang, bukan saya tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya mendengar kok Abang penjelasan dari A sampai Z. Ketika saya bicara, Abang harus mendengar juga pertanyaan-pertanyaan. Bahwa pertanyaan Anda itu seperti air hujan, terlalu banyak.
Gitu Anda loh. paham Bang Branko, tadi kenapa dijabarkan? Karena diminta untuk membuktikan Yudas Yes, itu. betul. Pintar Bang Bejo. Makanya dijabarkan begitu panjang. Anda menanggapi, jangan semua Bang, per poin supaya kita paham. Anda benar apa Bang Juma benar? Gitu dong. Pintar guru saya ini Bang Bejo. Thank you Bang. Iya. Ya, oke. Sudah tadi Anda Mazmur 22 nomor Mazmur 118 itu nomor 22 itu adalah Yesus, betul? Bang Zuma, saya sudah menjawab itu, tapi saya mau katakan kepada Bang Zuma, ketika Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa itu adalah Yudas yang disalib, Yudas yang menggantikan hal itu, maka pertanyaan-pertanyaan saya itu Bang Zuma tidak menjawab. Bahwa itu semua ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis yang melakukan semua itu. Dan Anda bawa ke dalam Kejadian 3:15 tentang di mana iblis sudah diberi kuasa. Ternyata Anda menggunakan Matius 28:18 di mana kuasa itu diberikan kepada Yesua untuk menguasai di bumi maupun di sorga. Ketika Anda bawa ke dalam Kejadian, itu bukan untuk si iblis, tetapi di mana itu adalah nubuat untuk Yesua bahwa Hawa baru adalah Maria, di mana dia yang akan melahirkan seorang putranya yang tunggal, dia yang akan membuka yang itu. Ini bukan Jangan gereja. begitu. Sebentar. Ini bukan gereja. Sebentar, ini bukan gereja gimana? Bang, Anda sudah poin Bang. Kejadian Bagaimana 3 larinya ke Maria, tuyul, Bang, benar-benar Bang. penipu. Sebentar. Loh, gimana? Ada yang penipu. Anda adalah orang-orang yang menyesatkan, bukan saya. Ini kan kita bicara tentang Sekarang kenapa Anda mengatakan kejadian 3 itu larinya ke Maria? Jangan loh. Sebentar, itu adalah nubuat di mana? Kata siapa itu nubuat? Kata siapa? Sebentar, siapa perempuan yang melahirkan? Iya, Maria. Hawa melahirkan anak-anak keturunannya. Sebentar, itulah makanya saya katakan. Larinya ke Maria pula. Itulah nubuat yang digenapi Nubuat oleh nenekmu Kristus. kiper. Di mana Yesus yang akan menemukan kepala ular. Diam. Kalau kau nggak tahan pelajaran keras dari saya, kau turun. Kau jangan menipu di sini. Orang-orang Yahudi, bahkan tadi di awal saya mengatakan Matius 2 itu, Herodes ingin membunuh Yesus, itu pertanyaan saya yang kalian tidak sentuh. Paham? Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Ini ada buatan. Ku lempar juga muka sundal jepit nanti. Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Kenapa? Duluan mana bayi Yesus dengan nubuat yang kau jilat-jilat dari kitabnya Yahudi itu? Duluan mana? Duluan Kejadian kan? Berarti harusnya landasan Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu keclop. Pantam juga jidatmu nanti lama-lama. Orang bodoh-bodoh aja di gereja tempatnya, jangan di sini. Sebentar. Sabar dulu. Herodes ingin membunuh Yesus, ingat, bukan karena unsur nubuah. Catat itu. Apa buktinya bukan unsur nubuah? Kau baca kemudian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melawat kemudian Maria setelah melihat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lalu di antara mereka ada seorang yang datang kepada orang Farisi. Lalu kemudian datang kepada imam kepala, datang kepada mahkamah agama. Mereka berkumpul, rapat kilat. Apa kata Imam Kayafas? Imam kepala, bukan kepala botak. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli dari kitabnya sendiri. Tak ada nubuatan itu. Maka apa kata imam kepala? Kalian tidak tahu dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Elohim. Dia bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Adalah lebih baik Yesus mati satu orang daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka lihat nomor 53-nya. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Paham kau? Yang keren juga. Imam kepala, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Tunggu dulu, sedikit. Terus, mahkamah agama, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Pendeta, pastor, penipu, atau mereka? Imam kepala mahkamah agama
Roma sudah duduk di situ semua orang-orang hebat. Orang Farisi semua hebat. Mana lagi ada nubuatan? Justru mereka membuat nubuatan hari itu juga, tahun itu juga. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dari mana dia harus mati? Dari perampasan orang-orang Roma. Ada nggak imam kepala mengatakan, ente itu seleris, kena silat duit. Nenek mengkiper. Jangan kau jadikan tempat yang Islam begini dengan gereja. Di gereja boleh kau nipu jemaat. Di sini no. Pada saat bayi, Yesus ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Karena Raja Herodes tidak menginginkan adanya raja yang bangkit di tengah-tengah kaum Israel. Catat itu. Pada saat dia dewasa, iblis ingin membunuhnya. Apa tujuan iblis ingin mencobanya? Karena iblis melihat peluang nama Yesus bisa dijual kepada anak Adam. Supaya anak Adam tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepada Yesus. Catat itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, ingin membunuh Yesus. Karena apa? Karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Catat itu. Bagaimana dengan Yesus? Berpesan dia. Kepada angkatan jahat diberikan tanda. Bangkit pada hari ketiga. Iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar dari kubur. Yohanes 12 nomor 31. Itu kata Yesus. Iblis mengatakan kepadaku telah diberi kuasa segala yang ada di awan-awan. Efesus 2 nomor 2. Iblis penguasa cakrawala langit. Yohanes kemudian 12:31, iblis penguasa bumi. Segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Yudas telah menerimanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadilah Kristen. Jadi Kristen ini adalah penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Catat. Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya, benarkah Yesus mengatakan dia harus pergi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Benar. Siapa yang tertulis dalam Mazmur 118 nomor 22? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus. Berarti ketika Mazmur 118 Anda akui Yesus, maka nomor 17-nya juga adalah Yesus. Di Mazmur 118 itu Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Apa tujuannya malaikat turun memberikan kekuatan? Supaya Yesus disalib. Pret. Dia datang memberi kekuatan Yesus untuk supaya persiapan terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Yesus, Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur bahwa Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhantu kepada batu. Oke? Jadi Yesus ketika berdoa, Bapak, kasih selamat ke aku dong. Dia kak mati kalau dibunuh sama tentara Romawi kau dong selamatkan saya kak dulu. Apa yang terjadi? Doanya diterima. Turun malaikat menyambutnya. Yesus kau diangkat ke langit. Dan itu dikhutbahkan Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mesias jasadnya tidak ditinggalkan di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu Yudas. Yang keluar dari kubur itu Yudas. Bantai itu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Yesus dulu. Baik. Ketika Bang Suma mengatakan demikian, ya kecil, Anda boleh menjadi penyesat, boleh-boleh saja. Nenek mengkiper. Sebentar dong. Anda mengatakan dari tadi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa Yudaslah yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yes. Itu saudara konfirmasi? Yes. Bahwa Yudas yang mengatakan demikian? Yes, iblis yang mengatakan melalui tubuh Yudas. Oke. Semua yang mengatakan itu. Pada waktu Matius 28 ayat 19-20, apakah Yesua masih ada bersama dengan para murid-muridnya? Atau Yesua sudah tinggal? Sudah di atas. Sedangkan di sidang Herodes,
Lukas 22, dengar, Anda bertanya saya jawab. Saya jawab, langsung saya jawab. Biar kupingmu itu dengar. Kau bertanya, apakah pada saat Yesus itu, dengar dulu, Tuyul. Ini saya mau kasih data, Tuyul. Tukang tahayul. Ketika orang yang ingin disalib ini masih disidang, apa kata dia? Lukas 22 nomor 69. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang. Berarti yang disidang yang akan disalib ini sopo? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini, yang disalib ini bukan Yesus. Pakai ini sekali-kali apa? Bang Suma, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yudas memerintahkan pergilah ke seluruh bangsa menjadi muridku. Pada waktu itu Yudas bersama dengan Yesua berbicara dengan Yudas dan para murid-muridnya yang lain. Hah? Anda mengatakan bahwa Yesua sudah pergi. Hei, Gimana di sih, situ baca Matius 27 nomor 5. Loh, ketika Yudas Yesus- mati dengan cara disalibkan. Sebentar Bang Suma. Pada waktu Yesua bicara ini, maksudnya saya pertanyaan. Pada waktu Yesua berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para Hei, murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Gimana sih Anda itu tidak konsisten? Anda Lari yang ke sana, tidak lari konsisten. ke situ, lompat ke Hei, sana, lompat ke sini. Kamu tahu nggak? Gue tanya dulu. Matius 28 itu kejadiannya kapan? Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nah makanya saya tanya, ini apakah sudah terjadi penyaliban? Sudah, itu dia keluar dari kubur hari ketiga, Tuyul. Di mana Matius itu dia mengatakan bahwa dia sedang berbicara pada waktu itu Yesua berbicara dengan para murid-muridnya. La Jangan haula wala quwata disesat-sesatin. illa billah. Matius 28 itu berbicara kebangkitan dari liang tanah. Baca nomor 18-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya murid-muridnya ragu. Makanya muridnya mengira hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa dongoknya ini tukiman. Tukang kibulin manusia. Tukiman. Oh, kira salah nama Bukan aku namanya tukang Bang. kibung. Iya. Ketika Matius 28 itu kejadiannya setelah terbelah kubur keluar hantu. Akulah Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu yang keluar dari tanah itu yang meminta. Kemudian orang menjadikan dirinya soko guru. Itulah iblis dalam rupa Yudas. Makanya di dalam Matius 4, Lukas 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis tidak berhasil memberikan segala kuasa itu, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana yang tepat itu? Ketika ada yang disalib. Nah, yang disalib ini dikira Yesus padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya mencoba merangsang Anda untuk kembali ke pernyataan Yesus. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Matius, Lukas 24:44. Di Mazmur ada ungkapan batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang di Mazmur 118 ini adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Di data nomor 17-nya, ketika orang-orang jahat, para orang fasik mengelilingi Yesus untuk ditangkap, apa kata Yesus di nomor 17? Aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Berarti yang disalib dan mati, lalu dia mengencam asam anggur asam, lalu menyerahkan dia, maka matilah dia. Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, yang disidang bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Bukan. Wa iya douna illa syaitan marida. Itu Quran saya mengatakan. Yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang.
ada penyesat memakai nama Yesus, berkata akulah Mesias, akulah Kristus, fungsinya menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Terjadi tidak? Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti berarti Yesus pembohong. Kalau terbukti, mana banyak orang yang mengatasnamakan Kristus? Kristen. Kenapa? Karena Kristen akar katanya adalah Kristus. Berarti Kristen ini adalah orang banyak yang menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Paham ya? Nah, udah, ada lagi. Gas terus bang, gas, pijak aja bang, sisir dulu. Sisir dulu bang, gas terus, cekek aja bang lawan. Ayo bang, selama ente mau belajar, selama ente mau menggunakan akal, yuk mari kita diskusi sampai 2 tahun pun saya berani. Yang penting ada sisir di sini kan gitu. Ya ada sisir, pegang kayu bang, pukul aja bang, apa Saya daripada saya membuat KU apa ya? Curhat. KU. Bang Prangku, ada kesan Bang Prangku, saya tangkap kesan Bang Prangku, Anda nggak memahami Bible secara urut. Apakah Anda memahami Bible? Izin Bang Juma sedikit Bang Juma. Silakan. Kalau kamu menggunakan akalmu, kalau kamu mampu menggunakan akalmu, sebentar Prangku, izin sebentar Bang Prangku, ini sebentar Bang Prangku. Kalau Anda di Komal ini membawa akal Anda, ya, Anda harus bisa mengkaji Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau Yesus di kitab Mazmur. Berarti ada nubuatan Yesus ini akan diselamatkan oleh Tuhannya dengan cara Tuhannya mengutus malaikatnya. Itu kalau kamu pakai otak. Tapi kamu bawa doktrin kemari. Itu satu poin itu aja harus kamu tekankan. Yesus itu kata iblis. Ketika iblis dicobai oleh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bukit itu, apa kata iblis? Ada mengenai tentang engkau, nubuatan tentang engkau di kitab Mazmur, bahwasanya Tuhan Sang Elohim, Sang Maha Pencipta akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Kaki Yesus tidak menyentuh tanah, dia terangkat ke langit. Longor. Lanjut maaf. Ingat ya, sebelum Anda turun, Saudara Prangko, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 3. Nomor 13. Sebentar saya tanya dulu Bang Suma. Sabar dulu, ini keterangan paling lama 30 detik. Habis itu Bang Suma katakan. Oke, silakan. Saya bertanya kepada Bang Suma. Ketika Bang Suma menyampaikan bahwa Yesua itu tidak disalib, ya, sejarah mana yang membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib? Atau peristiwa yang terjadi itu tidak? Oke, baik. Yang pertama, yang Anda harus tahu, TKP terjadi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang tahu tentang kejadian itu adalah mereka, bukan kita. Sekarang, nggak usah kamu pergi kemana-mana mencari buku sejarah. Baca aja Bibelmu. Catatan kaki di Matius 27 nomor 5 menerangkan Alkitab Sabda. Lihat di Google. Yudas saat itu mati dalam keadaan disalib. Buka sekarang. Ngapain ambil sejarah? Toh orang yang menulis sejarah ini hanya memberikan kisah-kisah yang menurut penelitian mereka. Tetapi apakah Anda tidak percaya data yang ada dalam Bible? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus berdoa agar diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya diterima, doanya dikabulkan. Anda tidak percaya itu? Sampai Anda harus bawa sejarah? Anda tidak percaya Bible? Ayo. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31, sedikit pun, Yohanes 14 nomor 30, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Sementara upaya demi upaya dilakukan oleh iblis untuk membunuh Yesus, tidak berhasil bukan? Nah sekarang permasalahannya antara Anda dengan saya nih. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda memaksakan Yesus mati terkutuk.
Anda memaksakan Yesus sebagai penebus segala dosa-dosa manusia. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus. Setiap saat Anda mengaminkan pernyataan Paulus yang hanyalah fitnah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Itu fitnah. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah terkutuk? Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok dia bisa dikutuk? Sementara Yesus mengatakan, Anda dan saya nih, roh kebenaran ketika datang akan memuliakan aku. Siang malam, saya menghabiskan waktu untuk mensucikan Yesus dari orang-orang Kristen. Yang menginginkan Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh. Itu Kristen. Apakah itu memuliakan Yesus? No. Itu menghinakan Yesus. Sementara kami haram hukumnya. Kami mengatakan Yesus itu ditampar, diludahin, diseret. Yesus itu manusia mulia, Cok. Terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Maka yang memuliakan siang dan malam kami. Kalian menghinakan. Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada di dalam tubuhku ini adalah roh kebenaran. Alhamdulillah. Karena saya memuliakan Yesus. Sakit hati saya, Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus ditampar, dilulain, diseret. Orang Roma memperkaos anak kandungnya, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa laknat mereka ini Anda tanggungkan ke orang suci Yesus. Di mana otak ini? Mereka yang melakukan maksiat, membunuh, menjajah, merampas, merampok. Tapi dosa-dosa yang diambil alih oleh Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin. Mereka hanya melegalkan perbuatan maksiat dengan mengharapkan dilimpahkan kepada Kristus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis tentunya. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam. Adam, makanlah. Justru kalau kau makan, kau dalam hidup kekal, kau tidak akan mati. Makan. Inilah yang terjadi sama Kristen. Iblis dia datang, sembahlah Kristus. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Sekarang Yesus ini yang Ahad. Yesus ini yang kemudian sebagai Shema, yang harus dipanggil. Nama Tuhan Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Iblis yang menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Terakhir dari saya, Bung. Mungkin sesi berikutnya Anda boleh datang lagi. Terakhir, ini berupa pertanyaan. Boleh Anda jawab sekarang, boleh juga Anda tidak jawab. Tapi renungkan. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini apakah berhasil? Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Pertanyaan saya ulang, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Di mana penyesatan dimulai iblis di abad pertama. Kata Yesus, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri untuk sementara. Silakan. Nyisir dulu. Lanjut. Masya Allah. Izin saya tambahkan sedikit Bang Zuma. Izin Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Yesus itu benar disalib atau tidak? Padahal menurut sejarah Yesus itu disalib. Apa buktinya? Kita nggak usah pakai buku sejarah. Betul dikatakan Bang Zuma. Kita pakai Bible, pakai perkataan Yesus. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa kegelapan itu sudah mulai berlangsung. Segera berlangsung. Nah, kuasa kegelapan itulah yang kemudian mengobrak-ngabrik sejarah pada kala itu. Al-Quran mengecam ahli kitab, yang mereka itu adalah dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yesus juga mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah penyesat banyak
orang di muka bumi ini, kawan. Kita nggak perlu pakai buku sejarah. Jelas kekuasaan gelap itulah yang akan menguasai pada masa itu dan memutarbalikkan fakta sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Makanya dikatakan di Mazmur 118 itu, saya lupa datanya nomor berapa, bahwasanya dia akan menerangkan apa yang Tuhan perlakukan kepada diri Yesus dan apa yang diperlakukan Tuhan kepada mereka. Mazmur 118 tadilah jawabannya. Demikian dari saya, Bang Zuma. Silakan tanggapi Bang Franco. Keren mau kali, tabur Pak. silakan. Oke, silakan. Saya tidak kabur, tapi saya mau menjawab bahwa ketika Bang Zuma dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa itu tidak tertulis di dalam salah satu sejarawan atau siapapun tidak pernah menuliskan tentang hal itu, hanya Anda mengatakan bahwa hanya based on Bible dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti di mana Bible mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan di dalam Bible itu tertulis para murid-muridnya menjelaskan bahwa Yesua itu disalib. Pertanyaannya bahwa di mana Yesua itu tidak disalib dalam Bible? Perkataan secara eksplisit bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan semua dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu mereka telah menggambarkan, Paulus telah menggambarkan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Bang Zuma mengatakan bahwa dan kawannya mengatakan bahwa dalam bukti secara empiris dalam kitab suci bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, pertanyaan bahwa di mana ketika Anda mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib, sedangkan sejarawan menulis tentang kisah penyaliban itu di dalam salah satu sejarawan Yahudi juga mengatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa ada sebuah hal yang sangat official untuk menyatakan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua tidak disalib, hanya mempergunakan Bible, sedangkan Bible tidak membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, ini adalah salah satu narasi omong kosong yang artinya Anda sedang memanipulatif pikiran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika Anda membawa tentang Galatia 3:13 berkata bahwa Rasul Paulus itu mengatakan tentang kutuk, bahwa Rasul Paulus itu hanya mengulangi kembali, atau Apostolos Paulus, saya tidak menyebut Rasul tapi saya menyebut Apostolos, bahwa Apostolos Paulus itu berbicara tentang untuk mengulangi tentang apa yang ditulis dalam kitab Ulangan, ya, bahwa di mana Yahweh atau Elohim mengutuk orang-orang yang membuat kejahatan, itu orang-orang itu harus digantung di atas kayu, itu hanging on the tree, itu mereka itu adalah terkutuk. Maka ketika dia tidak diturunkan pada waktu yang sama, maka Elohim mengutuk orang tersebut. Pada waktu penyaliban, bahwa Yesua pada waktu yang sama Yesua diturunkan dari tiang salib, maka Yesua itu tidak dikutuk, tetapi Apostolos Paulus mengatakan bahwa Yesua mengambil jalan kutuk untuk mengisinya adalah penyelamatan tersebut. Bukan berarti Rasul Paulus itu atau Apostolos Paulus itu memberikan kutukan kepada Yesua. Itu pemahamannya itu gagal total. Bang Zuma dan kawan-kawan itu gagal total, tidak memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Apostolos Paulus dalam Galatia 3:13. Kau lah yang gatot, enaknya kau bilang kami gatot. Iya, sebentar. Bang Franco, pertanyaan Bang Zuma ya tentang bukti bahwasannya iblis berhasil menyesatkan. Jangan dulu Bang. Saya belum sampai di situ. Saya mau kasih clue-nya bahwasannya. Saya mau kasih clue-nya nih, Bang. Saya mau bicara sedikit. Bukan, maksud saya gini, supaya Abang nanti mudah untuk masuk lagi dan menyampaikan. Saya kasih clue-nya. Abang baca Matius 4 ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ke atas bait Allah. Nomor 6-nya Abang baca, iblis saja ya menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dia sedang menyesatkan tentang menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Anda tersesat dengan menyatakan dia adalah sang Allah. Clue dari saya, Bang. Pikirkan itu. Lagi-lagi Bejo tidak mengerti apa yang pertanyaan yang iya. Gimana ya?
Ya, tidak masuk poin-poin yang saya bertanya gitu loh. Makanya kalau diskusi ke atas, isi kepala tuh ditambah isi kepala. Dipasang isi kepala ke jangan kosong. Jadi gitulah. Isi kepalaku sangat penuh dengan Nggak ada. Kalau ada isi kepala nyambung dari tadi bos. Ini nggak nyambung. Capek kita. Bang Prangko, dijawab aja pertanyaan Bang Zuma. Berhasilkah iblis menggunakan nama Yesus dan dia menyesatkan banyak orang? Tahan di situ dong. Iya, oke. Tahan di Nanti situ. dijawab Saya ya, mau Bang, ya. bertanya Nanti kepada dijawab Bang Heri. ya. Bang Heri, sebentar. Saya tanya kepada Bang Heri. Ketika Anda mengatakan bahwa bukti empiris di dalam kitab suci bahwa Yesua tidak disalib, pertanyaan sih saya, di mana kitab suci menuliskan bahwa Yesua tidak disalib di dalam kitab suci? Di mana ya secara eksplisif bahwa Yesua tidak tertulis? Tadi Yesus mengatakan loh. Itu kan Anda mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Sebentar, ketika Anda mengatakan. Anda Yesus bertanya, kami tidak jawab. disalib. Loh, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, di mana di dalam kitab Anda membawa kitab suci yang akan membuktikan di mana kitab suci mengatakan bahwa Yesua not crucified. Oke. Dan di mana Yesus sebentar, di mana ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib? Sejarawan. Ya, harus ada yang mengatakan dong. Bahlul, ini sudah keluar bahasa dosen ini kepadamu. Ya. Itu udah kasar, tidak boleh kasar. Memang Bahlul Anda. Tidak boleh kasar itu halus. Kita bicara itu halus. diskusi pakai otak, Bang. Itu halus, itu sangat halus, Bahlul. Itu sangat halus. Daripada Yesus mengatakan bodoh, masih mending aku Bahlul. Jadi gini, saudaraku, ketika Anda bertanya tentang sejarawan, kau tahu tidak Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes itu siapa? Itu penulis sejarah, bukan murid Yesus. Buku-buku mereka tidak ada validasi dari Yesus. Catat itu dulu. Bukan firman Tuhan bukumu itu, bukan. Itu penulisan sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang pertanyaan, Anda mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan mereka yang tidak tervalidasi. Tetapi di mana engkau menggunakan tulisan-tulisan itu untuk menyatakan bahwa Yesua itu tidak disalib? Bagaimana mungkin standar ganda? Karena itu yang kamu gunakan untuk membuktikan penyaliban Yesus dan buku itu sendiri. Dengar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Elohim atau iblis? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu kuncinya tuh di situ. Kalian ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya, jangan sebentar. Penyaliban itu, dengarkan pertanyaan saya. Penyaliban itu rencana Tuhan Elohim atau rencana iblis? Jawab. Kalau ditanya itu dijawab. Nanti kusisir alis kau ya. Alis kau kusisir nanti. Woi, jawab. Itu aja lah. Jadi jawab, jangan kemana-mana. Diam dulu, Blender. Diam dulu. Oke, saya jawab. Itu adalah rencana dari Bapak itu sendiri. Mana dalilnya? Lagi sebentar dulu. Saya butuh dalil. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa? Tunjukkan dalil. Sebentar dulu Bang, kita jelaskan dulu. Anda mempertanyakan, kita jawab dong. Tunggu, sabar, tarik. Saya butuh dalil kok. Dalil. Sebentar, dari tadi saya butuh dalil, Anda tidak mempunyai dalil. Bermandikan dalil, kalau saya bicara semuanya dalil. Data dulu baru jelasan. Yohanes 8, dengar. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Memang ada bapak yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, tapi bapak iblis. Apakah betul yang kau sembah selama ini adalah iblis? Karena yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ingin membunuhku karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Saya bertanya samamu, betulkah kamu ini menyembah iblis yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Jawab. Bisa saya menjelaskan sedikit?
Saya butuh dalil. Sebagaimana saya kasih dalil bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Dalil. Yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Sekarang kau mengatakan bahwa yang menginginkan kemudian penyaliban adalah Bapa. Berarti yang Bapa yang kau maksud di sini adalah iblis. Betulkah Kristen penyembah iblis? Jawab. Sebentar. Poin pertama saya jawab. Sesuai dengan dalil apa yang Bang Suma katakan, bahwa itu adalah keinginan iblis. Betul. Keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Pandai kamu. Sebentar. Belum ada penjelasannya. Oke. Udah terjawab kan? Udah terjawab. Diam dulu. Terus tadi kenapa kau mengatakan Bapa Tuhan Elohim yang menginginkan? Belum saya sampai di situ. Oke, saya kunci. Oke. Yang menginginkan penyaliban iblis. Oke, lanjut. Belum, makanya diam dulu. Lanjut. Ketika iblis menginginkan bahwa Yesus harus mati, oke, itu adalah keinginan iblis. Apa tujuannya? Itu ada dalilnya, keinginan dia. Untuk apa? Kita lihat. Pada waktu Yesua dilahirkan, itu sudah ada keinginan iblis untuk, karena iblis tahu bahwa Yesua akan datang menyelamatkan. Maka misi daripada Yesua untuk datang penyelamatan ini, iblis ingin untuk membunuh dia. Itu keinginan iblis untuk membunuh. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar, Bang. Sebentar. Apakah Bapak berhasil tidak iblis? Iblis gagal. Ya tahu, makanya Bapak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Iblis gagal membunuh dia. Iblis gagal membunuh Yesus. Sebentar, jangan dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, diam dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, aku ngerti apa yang Abang semua maksudkan. Anda mengerti, kamu sudah menjawab. Jangan bersuka cita. Diam. Saya bertanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Anda menjawab iblis. Berarti alhamdulillah, bukan Yesusku yang disalib, tetapi Kristusmu, yaitu Yudas. Thank you. Ya oke, Anda berthank you, Anda victory. Tapi belum saya thank you. Yesus tidak berhasil dibunuh iblis, tetapi tetap aja kemudian sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, Abang sisir rambut dulu, Bang, sisir rambut dulu. Biar aku jelaskan. Sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Sisir rambut dulu, Bang. Sisir rambut. Anda mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Ya, makanya. Tapi penyaliban itu tetap ada terjadi. Pertanyaan saya, siapa itu yang disalib? Bolehkah saya menjawab? Silakan. Abang sisir rambut dulu, sambil sisir rambut dengar saya bicara. Oke? Guru Dayan. Silakan. Ya, yang silakan, anak muridku yang baik, silakan. Iya, oke, baik. Silakan Anda putar lidah Anda sampai melilit sampai ke lapangan Senayan. Putar lidah. Ingat, Anda mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Ketika saya menjawab, Abang harus mendengar biar bisa diskusi ini berjalan dengan baik, ya, Abang Sumaku yang terhormat, ya, bahwa Yesua dia memang benar-benar dia itu mati atas keinginan oleh iblis. Tetapi iblis itu tadi Anda mengatakan diam. Iblis itu, tadi Anda mengatakan tidak berhasil. Sekarang Anda putar balik lidah Anda. Memang berhasil. Mana yang betul? Jangan dipotong, Jun. Mana yang betul? Iblis berhasil menyalib Yesus atau iblis tidak berhasil menyalib Yesus? Kok tabrakan? Melilit lidah lagi. Ini jemaat gereja yang kayak gini. Ajaran pendeta ya gini. Diajarkan untuk seperti ular. Cerdik seperti ular. Ular itu iblis. Kau diajari cerdik seperti iblis memang. Tadi Anda mengatakan iblis tidak berhasil. Sekarang Anda mengatakan berhasil. Mending turun deh, kabur. Nah, lari cepat.
mumpung saya nggak lihat. Kabur. Cepat. Kabur. Mumpung aku nggak lihat. Sisir rambut dulu lah, Jum. Oh, cepat. Cepat. Anda mengatakan tidak berhasil, kemudian Anda mengatakan berhasil. Itu tadi belum dijawab juga Bang Juma ya. Berhasil nggak iblis? Siapa itu yang menjadi pengikutnya iblis? Itu belum dijawab. Itu juga enggak. Enggak Baru dijawab berhasil juga. doang tadi. Belum sampai siapakah belum nih ya. Ya. Sampai siapakah belum nih ya. Ya. Sebentar, Bang. Banyak Sebentar. lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan Makanya ia dengan tidak baik-baik berkuasa begini, sedikit bahwa pun iblis memang menginginkan atas bahwa Yesua itu harus mati. Tetapi Yesua tidak mati, artinya dia gagal dalam hal bahwa misi yang dilakukan oleh iblis itu gagal total. Dalam arti bahwa Bapa mengetahui tentang apa yang rencana bahwa kematian Yesua untuk menyelamatkan manusia. Sehingga terjadi. Sebentar dong. Ini kan Dari mana kematian Yesus menyelamatkan manusia? Sebentar. Ilmu dari mana itu? Iblis menginginkan Kok tiba-tiba kau selipkan supaya konsep gereja Yesua masuk? itu mati dan Kenapa kau selipkan itu masuk? Ternyata Hei, iblis itu gagal kenapa dan kau Yesua selipkan itu mati konsep dan itu dia bangkit masuk? mengalahkan maut. Makanya Yesua itu hidup. Astagfirullahaladzim. Udah. Pret. Ngapain kau selipkan itu? Memalukan. Anda lupa Bang Prangko. Tujuan Memalukan sekali. Memalukan sekali. Anda lupa tentang Kristus. Memalukan sekali. Menyatakan Sangat Yesus memalukan. disalibkan untuk penebusan dosa. Kalau iblis gagal menyalibkan Yesus, Sangat membunuh Yesus, memalukan. dosa Anda Sangat sampai memalukan. tebus. Saudara, Sangat memalukan. Bisa-bisanya kau selipkan masuk itu dosa. Oke lah, itu kalian punya urusan. Terima kasih banyak. Bukan saya KO, tetapi kalian tidak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan. Aduh. Oke, tidak ada masalah. Masalahnya, Ya, tidak ada masalah. Ya, bahwa karena bukannya Juma ini, apa masalahmu Juma? Masuk si John. Ya, Aduh, parah. Lanjut Bang Juma, mana tahu Apa si John masalahnya? menjawab siapa yang ikut si iblis Oke, Bang tadi Juma. yang banyak itu siapa? Oke Bang Franco, thank you Bang. Thank you. Sorry Bang, ada kata-kata yang kurang berkenan Bang. kita Ya. cuma berdiskusi. Siap. kau tertarik dengan Kristen kah Juma? Oke, Bang Franco, thank you Bang ya. Thank you Bang. Ya, terima kasih Bang. Thank you Bang. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Salut juga ya buat Bang Prangko Nggak ada kata yang menggunakan salah. data dan dalil berusaha untuk Siap, menjawab. makasih Abang. Ada Thank hal you. yang salah. Saya salut juga kita dengan Bang Prangko. berdiskusi untuk tukar pikiran Bang, bukan berarti kita Oke, menolak. thank you. Saya tetap menerima apa yang disampaikan, tidak Ini saudara kita baik. tukar pikiran, cakrawala berpikir untuk menguji setiap apapun yang kita terima ya. Jadi saya tidak Oke, thank you saudara, thank you. ya.